Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa-siswi Mandua Kepulauan Meranti kelas 10 IPA dan IPS, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kita yang berada di ruangan saat ini. Kita yang berada di ruangan ini adalah masyarakat yang beragama atau bagian daripada masyarakat Indonesia yang beragama. Hal ini dibuktikan tentunya dari setiap awal pembelajaran mau dimulai, tentunya kita selalu dipersilahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Tentu berdoa ini adalah merupakan bagian daripada bentuk wujud kita beragama. Nah, siswa-siswi yang berbahagia, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia ini dijamin dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam pasal 28E ayat 1 dan 2. Sebagaimana berikut ini diungkapkan dalam undang-undang bahwa yang pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing dan memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Nah, ada kalimat pada awal undang-undang tersebut, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Ini ada kebebasan bahwa setiap warga negara itu diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Artinya tidak diperbolehkan dalam setiap individu itu untuk menjustifikasi atau melarang seseorang untuk memasuki, mengikuti, menganuti agama-agama tertentu, melainkan itu adalah merupakan kebebasan yang diberikan kepada setiap warga negara. Kemudian yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Maka di sini tidak boleh seseorang itu memaksa seseorang yang lain untuk mengikuti agamanya atau untuk memasuki agama tertentu. Karena kenapa? Setiap seseorang itu diberikan kebebasan, memiliki payung hukum secara undang-undang bahwa mereka bebas untuk mengikuti agama yang ia sukai. Oleh karena itu, kebebasan beragama ini sangat penting di Indonesia. Menjaga kerukunan beragama dalam keberagaman ini itu harus kita prioritaskan. Begitu juga kita melihat agama yang lain, tidak diperbolehkan kita itu mengucilkan, menghina, mengolok-olok agama yang lain. Karena memang setiap agama itu memiliki cara berbeda-beda untuk menjalankan syariat dalam agamanya. Oleh karena itu, kita sebagai Muslim, kita sebagai beragama Hindu, beragama Buddha, Kristen, dan lain sebagainya, mari kita bersatu padu dalam mewujudkan Indonesia yang beragam ini menuju perdamaian setiap individunya, menjaga sosialitas yang tinggi agar supaya benturan-benturan antar agama ini tidak terjadi di negara kita. Maka setiap kita wajib menjaga kerukunan umat beragama untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Baik, siswa-siswi, di samping itu, di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Maka ketentuan-ketentuan di atas ini, ketentuan-ketentuan tersebut semakin menunjukkan bahwa di Indonesia telah dijamin adanya persamaan hak bagi setiap warga negara untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang ia anut, menunaikan ibadah
serta segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing tersebut. Dengan kata lain, seluruh warga negara itu berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya tanpa harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan itu. Dikarenakan kemerdekaan beragama ini tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, untuk mewujudkan hal-hal yang diinginkan dalam undang-undang tersebut, tentu kita harus memperhatikan beberapa perkara. Di antaranya adalah yang pertama, adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negaranya. Dan juga hal ini tidak boleh juga pemerintah menguntungkan satu agama dan merugikan agama lain. Karena pemerintah ini berhak dan memberikan jaminan kepada setiap warga negaranya untuk bebas dalam beragama. Oleh karena itu, setiap agama yang ada di Indonesia memiliki hak yang sama terkait dengan kebebasan dalam beragama ini. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, tiap pemeluk agama itu mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Jadi siapapun dia, agama apapun dia, memiliki kebebasan dalam aktivitas agamanya. Oleh karena itu, setiap agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama yang ia peroleh dari negara dan pemerintah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu. Apabila terjadi perubahan agama, maka yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki. Bagi siapa saja yang ingin berpindah agama satu ke agama lain, selama ia yakin bahwa agama yang baru yang akan ia anuti itu memberikan kenyamanan, kedamaian dan keyakinan terhadap dirinya, maka itu sah-sah saja. Contoh, ada seorang yang beragama non-muslim, dia mau berpindah agama menjadi muslim, dan itu mendapatkan prioritas. Artinya prioritas seperti apa? Kebebasan yang diberikan kepada individu tersebut tidak boleh dihalang-halangi. Begitu sebaliknya, ada umat muslim yang ingin berpindah ke agama selain muslim, misal ke agama Kristen, Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Ini juga tidak boleh seseorang menghalang-halangi seseorang tersebut untuk berpindah agama yang lain, selama agama itu memberikan keyakinan kepada individu tersebut, memberikan kenyamanan terhadap dirinya, memberikan sebuah keyakinan yang tinggi terhadap agama yang akan dianutnya, maka itu diberikan kebebasan kepada setiap individu. Dan kita tidak boleh melarangnya. Menyebarkan agama silakan, tapi tidak boleh memaksa. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap golongan umat beragama, serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadahan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing. Artinya undang-undang ini memberikan jaminan hukum setiap pemeluk agama melaksanakan ibadah, melaksanakan syariat peribadahan dalam agama tersebut sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan aturan-aturan agama tersebut. Maka pemerintah dalam hal ini memberikan jaminan hukum kepada setiap warga yang melaksanakan kegiatan syariat, aturan agama tersebut. Nah,
Oleh karena itu, yang sangat penting bagi kita sebagai warga negara yang baik adalah menjaga kerukunan umat beragama, semuanya bersatu padu, kita hidup beragam dalam beragama ini, maka jagalah keberagaman itu untuk mewujudkan Indonesia yang damai, Indonesia yang harmonis. Tentu ini adalah merupakan bagian daripada cita-cita bangsa kita. Cita-cita terbesar adalah mewujudkan masyarakat yang madani. Baik, siswa-siswi MAN 2 Kepulauan Meranti, dari penjelasan singkat ini mudah-mudahan bisa kita pahami dan boleh disertakan, jika ada pertanyaan daripada siswa-siswi sekalian, boleh disampaikan di laman komentar pada kanal YouTube berikut ini. Baik, ada beberapa pertanyaan yang harus kita selesaikan yang nanti akan